suasananya beda. Jadi balai hidroponik kali ini syuting di luar greenhouse. Kita lagi ada di Universitas Kristen Catai Wacana, Laboratorium Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Jalan Kartini Salatiga. Jadi kita mau kolaborasi dengan teman-teman yang PKL di Balai dari FKIK. Kita mau lihat bagaimana snacknya Balai yang akan di launching itu diproses, bagaimana kebersihannya terjaga, bagaimana kadar gizinya juga dijaga oleh teman-teman PKL. Kita akan lihat prosesnya. Yuk ikut. Ya, jadi kita mau lanjut ke laboratoriumnya Tekpang untuk melihat proses pembuatan snacknya Balai. Seperti apa prosesnya, sebersih apa, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi pada saat produknya nanti launching, bisa yakin gitu bahwa snack ini adalah snack sehat, bergizi, karena dibuat oleh mahasiswi-mahasiswi dari FKIK UKSW. Oke, kita cari dulu tempat cuci tangan. Jadi di masa pandemi ini tetap menjalankan protokol kesehatan. Ya. Food Processing Laboratory. Oke. Ya, di sini laboratoriumnya lengkap banget buat teman-teman dari Tekpang, dan kita sudah sampai di Culinary Laboratory. Kita lihat proses pembikinannya seperti apa. Yuk masuk. Oke teman-teman, kita sudah ada di laboratorium milik FKIK. Tepatnya ini laboratoriumnya apa teman-teman? Kulineri. Oke, laboratorium kulineri. Jadi ngomongnya harus pelan-pelan biar nggak beribet. Kita sudah bersama dua mahasiswi FKIK yang PKL di Balai. Boleh kenalan dulu, namanya siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agustina Wening Tekaratri dari Teknologi Pangan UKSW. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Karina Permata, mahasiswa angkatan 2017 Teknologi Pangan UKSW. Oke, Mbak Agustin sama Permata ya? Oh enggak. Jadi kita kenalnya Mbak Sekar dan Mbak Karin. Jadi langsung aja di skip perkenalannya. Nah, dari penampilannya mereka, kita sudah bisa melihat bahwa snack Balai itu sehat banget. Yang pertama, protokol kesehatan dijalankan, ada berbagai spot untuk tempat cuci tangan sebelum kita masuk ke tempat ini. Kemudian saat proses produksinya pun mereka memakai perlindungan diri ya. Jadi bukan melindungi diri mereka, tapi melindungi makanannya dari mereka gitu. Jadi makanannya itu tetap bersih gitu ya. Jadi pakai ini yang di kepala apa namanya? Hair cap ya. Jadi teman-teman bisa dapatkan kalau naik ojek online ya, biasanya dikasih tuh hair cap. Nah ini mereka untuk bikin kue dipakai supaya rambut-rambut tuh nggak jatuh ke dalam adonan, betul ya? Apalagi kalau yang ada ketombenya, mohon maaf itu nggak jatuh ke dalam. Jadi pakai sarung tangan juga ya. Coba diangkat, wah kayak jadu ya, game jadu gitu. Jadi sudah bersih banget dari penampilan mereka aja. Ini sudah cukup membuktikan bahwa snacknya Balai itu dibuat, diproses dengan kebersihan yang dijaga banget. Nah, kita masuk ke alat untuk bikin snacknya Balai. Dibutuhkan apa aja Karin Sekar untuk bikin snacknya Balai? Jadi kan untuk di Balai ini ada dua snack yang kami buat, snack fit, snack manis, dan gripis, snack yang asin. Untuk snack yang manis itu membutuhkan loyang, kemudian untuk penghalusan yang membutuhkan blender, kemudian nanti untuk pencetakan membutuhkan alat cetakan seperti ini, serta kertas minyak yang reusable, jadi bisa dipakai berulang kali dengan dicuci. Ya, kemudian menggunakan loyang, kemudian ada pincel dan alat-alat pelengkap seperti ini, dan yang pasti timbangan supaya akurat. Oke. Ini apa ini? Ada mixer untuk nanti pencampurannya. Ini sekedar info aja, semua alat-alatnya ini banyak stainlessnya ya, jadi supaya tidak ada karat-karat gitu loh. Jadi kalau berkarat kan nanti ngumpul di makanan, bisa berbahaya untuk masuk ke dalam makanan gitu ya. Oke teman-teman, kita sudah di tempat yang berbeda. Jadi yang pertama tadi kita di sebelah sono, sekarang kita di sini ya, beda tempat ini. Jadi kita mau lihat
bahan-bahan yang dipakai oleh teman-teman berdua ini dalam bikin snacknya Bale. Ya, jadi Karin dan Sekar dan Karin bisa dijelaskan dulu bahan-bahan yang dibutuhkan untuk bikin snacknya Bale. Baiklah, jadi karena kami punya dua produk, yang pertama saya akan menjelaskan dulu bahan-bahan apa saja yang akan digunakan dalam pembuatan biskuit stick Grippy. Oke. Yang pertama, yang pasti kita membutuhkan sayuran. Ini merupakan sayuran segar. Nah, untuk sayuran sendiri dalam adonannya nanti akan dibutuhkan dua jenis olahan, yaitu yang pertama adalah puree sayuran dan kangkung yang sudah dicacah halus. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan margarin, kemudian susu cair. Ini susu cair. Kemudian untuk tepungnya, biskuit Grippy menggunakan 3 jenis tepung, yaitu yang pertama tepung tapioka, kemudian tepung terigu protein sedang, dan tepung terigu protein rendah. Kemudian untuk bumbunya dalam pembuatan biskuit Grippy itu membutuhkan susu bubuk, kemudian baking soda, ada gula di sini, kemudian ada garam, keju bubuk, dan santan. Lanjut untuk yang Snapit, jadi itu bahannya adalah dari beet, itu menggunakan sarinya saja, banyak yang digunakan untuk per kepingnya adalah 15%. Kemudian menggunakan tepung terigu protein rendah, menggunakan gula halus, menggunakan margarin, pengikatnya menggunakan putih telur, dan untuk perasanya adalah menggunakan susu bubuk, dan untuk pengembangnya menggunakan baking soda. Sudah. Ya, jadi kalau teman-teman yang tidak terbiasa masak dan tidak terbiasa melihat bahan-bahan, berdiri di posisi saya semuanya terlihat sama. Jadi ini tepung, ini tepung, ini tepung, ini tepung, ini tepung, ini mentega tahu lah ya, margarin tahu lah ya, ini tepung aja. Oke. Oh, banyak sekali ya bahan-bahannya. Sekar dan Karin dan Sekar, biar semuanya diucapkan pertama, jadi nggak ada yang ngambek gitu. Pembeda, apa yang membedakan snacknya Bale dengan snack sayuran yang sudah ada? Oke, akan saya jawab dulu ya, Mas. Yang pertama, sayurannya itu menggunakan sayuran segar karena kan belinya di Bale. Bale aja. Aduh, blero ya. Kemudian kandungannya cukup banyak. Kemudian untuk seperti pengikatnya itu kan mungkin kalau di pabrik menggunakan agen-agen pengikat, yang itu ya kami juga belum paham seperti itu. Nah, kalau dari kami itu menggunakan pengikatnya alami, yaitu dari putih telur. Kemudian manisnya kita menggunakan gula sederhana, yaitu dari gula pasir atau sukrosa. Oke. Kemudian untuk bahan-bahan semua yang digunakan itu tidak ada bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan seperti itu, karena semuanya porsinya itu sudah disesuaikan dan dicukupkan dengan rasa, kemudian dan dampak kesehatan seperti itu. Oke, dari Sekar ada yang mau ditambahkan? Oke, kemudian kalau dari saya mungkin ada beberapa merek nggak disebutin ya, Mas. Iya. Itu menggunakan perisa sayuran. Tapi kalau dari Tunggu dulu, perisa sayuran itu apa? perisa sayuran itu bisa jadi adalah artifisial atau yang apa ya? Yang dibuat, jadi tidak alami. Oke. Nah, tapi kalau misalnya dari produk kolaborasi antara teknologi pangan dan Bale hidroponik, kita menggunakan sayuran asli yang kemudian akan diolah menjadi puree atau pasta sayuran. Oke. Selain itu juga karena dari sayuran itu sendiri sudah mempunyai pewarna alami ya, Mas. Jadi untuk pewarnanya sendiri itu tidak menggunakan pewarna tambahan. Jadi warna pink dan warna hijau dari produk kami itu asli dari beet dan kangkung. Oke. Jadi tadi sempat disebutkan perisa, saya pikir Sekar beribet ngomongnya, perasa, ternyata beda ya perisa. Oke.
Nah, telur ini ternyata memang pengikat. Jadi buat temen dulu katanya candi-candi di Indonesia itu direkatkan dengan putih telur gitu ya. Iya. Bayangin aja. Jadi teman-teman yang masih jomblo dan pengen lengket, gunakan putih telur. Enggak gitu. Ya, jadi intinya adalah semua bahan yang dipakai itu sehat dan sudah dihitung dari segi gizinya gitu ya. Karena Balai Hidroponik sekali lagi berkolaborasi dengan teman-teman dari FKIK Tekpang FKIK. Jadi mereka punya ilmunya, mereka sering berada di lab yang bersih dan sehat ini. Jadi mereka pasti sudah tahu apa yang mereka lakukan tentang gizi dan kebersihan. Jadi bisa dilihat dari penampilan dan dari bahan-bahannya, snacknya Balai ini layak untuk dikonsumsi dan dari segi gizi juga terpantau buat teman-teman. Jadi nantikan launchingnya snack Balai, dan kalau sudah launching dicoba gitu ya. Nah, segitu dulu teaser dari snack Balai yang akan launching beberapa waktu lagi. Kita semua dari Balai Hidroponik dan teman-teman FKIK minta doanya supaya kolaborasi ini bisa berjalan terus dan hasilnya bisa berdampak baik bagi semua pihak, baik bagi kami dan teman-teman yang mengkonsumsi nanti. Segitu dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah dulu buat teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan, dadah.